Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada video pembahasan tentang fi'il madhi. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Dari ayat tersebut nanti kita coba akan cari mana lafaz-lafaz yang dia tergolong pada fi'il madhi. Khususnya kita akan mencari tahu mana lafaz yang dia tergolong wazan yang ke-8, yaitu wazan tafa'ala. Ya, untuk itu mari kita perhatikan papan tulis yang ada di belakang saya. Ya, saya akan jelaskan lafaz-lafaz yang dia tergolong pada fi'il madhi. Di surat Al-Baqarah ayat 118 ayatnya berbunyi, wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw tina ayatun kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Dari ayat ini, manakah lafaz yang dia tergolong fi'il madhi? Ya. Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah kata qala. Ya. Kata qala ini adalah fi'il madhi. Ya. Kok bisa tahu? Ya. Karena kata qala ini aslinya adalah qawala. Ya. Qawala. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab, waw ini adalah huruf ilat. Ya. Huruf waw bisa diganti menjadi alif bila huruf sebelumnya berbaris fathah, sehingga jadilah dia qala. Ya. Jadi dari sini akhirnya kita tahu bahwasanya qala ini serupa dengan timbangan fa'ala. Ya. Di dalamnya terdapat dhamir huwa, dia, laki-laki. Jadi yang berkata sini adalah laki-laki, ya. Siapa yang berkata di sini? Huwa di sini kata ganti untuk siapa? Ya. Alladzina la ya'lamun. Ya. Jadi huwa di sini adalah alladzina la ya'lamun, orang yang tidak punya ilmu. Ya. Bahasa kasarnya maaf, alladzina la ya'lamun ini artinya orang-orang yang bodoh. Jadi ada orang-orang yang bodoh ngomong. Ya, ngomong sama siapa? Ya. Ngomong pada Allah. Ya, atau ngomong kepada kita, mengungkapnya sama kita. Apa isi ungkapannya? Apa isi ucapannya? Laula yukallimunallah. Mengapa Allah tidak mau berkata-kata, berkalam dengan kita? Au ta'tina ayatun. Atau dia mendatangkan kepada kami sebuah ayat. Ya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, mungkin ungkapan seperti ini pernah kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di mana ada orang yang mengungkap bahwasanya, ya, kenapa Allah tidak mau ngomong sama kita, ya? Ya. Atau minimal, ya, Allah mendatangkan sebuah ayat
kepada kita. Ya. Permasalahannya adalah bukan Allah tidak mau berkalam, ya, bukan Allah tidak mau berkata-kata, berucap ataupun ngomong dengan kita, bukan tidak mau. Tapi permasalahannya yang ngomong ini, orang yang diajak ngomong ini adalah orang la ya'lamun, orang yang bodoh. Ya. Apakah mungkin Allah mau ngomong dengan orang yang bodoh? Jangankan Allah, kita saja ya, atau profesor ya, tidak akan mungkin mau berhadapan, bercakap, berkata-kata dengan orang yang bodoh. Nggak akan mungkin kita mau. Karena pasti akan ngelantur omongannya, ucapannya pasti akan ngelantur, entah kemana-mana. Ya, karena dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki data yang akurat dalam ucapannya. Ya. Jadi sehingga Allah tidak akan mungkin mau ngomong dengan orang yang tidak berilmu. Allah tidak akan mungkin mau ngomong kepada orang yang la ya'lamun. Itu yang perlu kita catat. Karena buktinya nabi-nabi, para nabi, wali-wali Allah bisa dia selaras, connect dengan kalamullah, dengan ucapan Allah. Mereka bisa mampu menjalin komunikasi dengan Allah. Para nabi dan juga wali-wali Allah bisa mereka menjalin komunikasi kok. Bukan tidak bisa, bisa. Nah, jadi apabila kita memang mau menjalin komunikasi, apabila kita mau ya berkalam dengan Allah, maka boboti diri kita dengan ilmu Allah, dengan kalamullah, barulah Allah mau berkalam dengan kita. Ya. Jadi ungkapan ini hanya sebuah alasan saja bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Ini hanya alasan. Kenapa Allah nggak mau ngomong sama kita? Kenapa Allah nggak mau mendatangkan ayat dengan sama kita? Bicara ayat, sudah berapa banyak Allah menurunkan ayat, bahkan sudah berapa banyak Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Banyak. Dan saya yakin di rumah kita, ya, masing-masing rumah kita pasti ada Al-Quran terjemah. Saya yakin. Kenapa itu tidak digali? Kenapa itu tidak dipahami? Ya. Ayat yang mana lagi yang diminta untuk didatangkan? Nah, itu dia. Baru kalimat selanjutnya, kadzalika qalal ladzina min qablihim misla qaulihim. Yang demikian itu, ya, qala fi'il madhi serupa dengan di atas ya. Yang demikian itu berkata pula orang-orang sebelum mereka, serupa ucapan mereka. Artinya, ucapan yang mereka lontarkan, yang mereka ungkapkan, itu dulunya pernah diungkap oleh orang-orang sebelumnya. Ya, sama persis ucapannya. Tidak ada bedanya. Ya. Sehingga tasyabahat qulubuhum, sehingga serupalah. Nah, kata tasyabahat ini adalah fi'il madhi serupa dengan wazan yang ke-8, wazan tafa'ala. Ya, tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat. Perubahan yang ke-4 dari wazan tafa'ala. Ya, tasyabaha, tasyabaha, tasyabahu, tasyabahat. Perubahan yang ke-4. Ya, di dalam kata tasyabahat terdapat dhamir hiya. Hiyanya ini kata ganti untuk kolbu. Ya. Akhirnya kolbu mereka, ya, qulubuhum, kolbu mereka sama persis. Ya, antara orang sekarang dengan orang sebelumnya, orang-orang terdahulu, sama persis. Dalam ilmu kejiwaan, ya, hal yang seperti ini Allah sebut orang penyakit kolbu, ya, orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena normalnya tidak akan mungkin orang mau mengikuti perkataan yang salah, yang tidak benar. Namun kenyataannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, bisa jadi kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini, yang mengungkapkan hal yang tak senonoh, hal yang tak benar, ya, mengungkapkan sesuatu yang salah. Jadi dalam ilmu kejiwaan orang seperti ini orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan karena mengikuti ucapan, mengikuti sesuatu yang salah. Ya. Kalau orang yang sehat jiwanya, tidak akan mungkin dia mau mengatakan, mengucapkan sesuatu yang salah. Itu kalau yang sehat. Ya, yang tidak terganggu kejiwaannya. Tidak akan mungkin dia mau mengikuti, mengungkapkan sesuatu yang salah, tidak akan mungkin. Tapi kenyataannya terjadi lagi. Yang dulu dengan yang sekarang terulang kembali. Cuma orangnya saja yang beda, ucapannya sama. Ya. Jadi ada qalbu tasyabahat, ya, dalam diri seseorang tadi yang mengungkap ini tadi. Padahal ya, sungguh bayyana, kata bayyana juga tergolong fi'il madi. Bayyana ini aslinya adalah ya, ini dia tulisannya. Bayyana serupa dengan timbangan fa'alna. Fa'alna. Di dalam kata fa'alna terdapat domir nahnu. Nahnu artinya kami. Jadi di dalam kata bayyana terdapat domir nahnu yang artinya kami. Kaminya ini kata ganti untuk Allah. Jadi sungguh Allah telah menjelaskan, telah membayan ayati. Ayati bentuknya jamak, ya. Dengan kata lain, banyak ayat yang sudah Allah jelaskan kepada manusia, ya. Ya, liqaumi yuqinun, bagi mereka yang mau meyakininya, ya. Jadi sebetulnya Allah sudah banyak membayan ayat-ayat Allah, ya. Namun ayat itu tidak akan mungkin jadi pada orang yang tak yakin. Bayan yang Allah berikan, penjelasan yang Allah berikan hanya akan mampu diimani bagi mereka yang mau meyakini. Ya. Jadi sekali lagi bukan Allah tidak mau berkalam dengan manusia. Tapi manusia tersebut harusnya memboboti dirinya dengan ilmu Allah. Barulah Allah mau berkalam dengan manusia. Paham ya? Itu dia. Karena para nabi, para wali juga mau dan mampu untuk memahami kalamullah. Oke? Dari sini mungkin ada penjelasan dari wazan tafa'ala, wazan yang ke-8 yang belum terpahami, atau mungkin ada dari penjelasan-penjelasan ayat yang mungkin belum terpahami. Boleh untuk kita saling sharing, kita saling bertanya, ya, agar ilmu kita menjadi bertambah luas. Akhirul kalam, saya akhiri dengan ucapan binasiri minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.